Di episode ini konflik semakin rumit. Kita memang diberikan perasaan lega, karena kali ini para tokoh protagonis diperlihatkan berhasil menjatuhkan para penjahat dan menghukum mereka semua. Tapi dasar namanya orang-orang jahat, kena hukuman bukannya sadar tapi malah semakin mendengki. Seperti wakil direktur Han yang semakin membenci Seung Tak, dan bahkan Minho sampai ingin membunuh adik tirinya Sejin. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 8 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Karena posisi Seung Tak sama seperti dirinya ketika magang dahulu, Yongmin jadi teringat kejadian tersebut, dan dia menceritakan pengalamannya tersebut kepada Seung Tak. Perasaan Seung Tak saat menghentikan pasien gawat darurat ini sama seperti dirinya, yakni dia tidak ingin kehilangan nyawa dari pasiennya, hanya karena ketidaktersediaan dokter. Namun nasib Seung Tak sangat berbeda dengannya ketika itu, karena ingatan Yongmin hanya sebatas di sana, dan dia tidak ingat apapun setelah itu. Begitu Yongmin tersadar, operasi kepada pasien gawat darurat sudah selesai dilakukan. Nah, inilah mengapa Yongmin mengatakan kalau nasib Seung Tak lebih beruntung, karena Seung Tak bisa melihat hantu dan dia tahu siapa yang merasuki tubuhnya. Sedangkan Yongmin bahkan sampai saat ini masih bertanya-tanya dalam hatinya tentang siapa yang merasukinya ketika itu. Kemudian scene kembali ke masa sekarang, di mana akhirnya Seung Tak dibantu Yongmin melakukan operasi terhadap pasien gawat darurat itu, tapi dicatat atas nama Kepala Tae-sik. Dan keberhasilan mengoperasi dengan tingkat sulit ini pun kembali membuat para dokter lain terpukau, dan kini benar-benar mengakui kemampuan dari Seung Tak. Lalu di sisi lain, wakil direktur Han berbicara empat mata dengan ibu Seung Tak. Dia menakut-nakuti direktur Seung atas penyakit anaknya tersebut. Apalagi wakil direktur Han sampai mencari tahu aktivitas Seung Tak ketika berada di Amerika. Dan dia menemukan bahwa Seung Tak menjalani pengobatan atas kejiwaannya di sana. Walaupun tidak dikatakan oleh pria itu, tapi jelas kita tahu maksudnya mengatakan semua hal tersebut ialah sebagai ancaman agar pihak Seung Tak tak mencampuri urusannya yang ujung-ujungnya semua demi warisan keluarga. Yongmin yang tahu Seung Tak sangat khawatir kepadanya menegaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kini dia sudah tidak peduli apakah nantinya dia akan hidup ataukah mati, tapi setidaknya dia bisa melakukan tugasnya sebagai seorang dokter. Lalu esok harinya mereka berdua pun mendatangi si pengendara motor yang kini sudah tersadar berkat penanganan dari Sejin yang dibantu oleh Pak Tae. Namun anehnya ketika tersadar dia tidak ingat apapun saat melihat Seung Tak. Dan Yongmin berpendapat kalau pria itu sedang berbohong dan tidak menepati janjinya ketika menjadi arwah yang bersedia untuk menjadi saksi atas kejahatan wakil direktur Han dan juga Minho ketika terbangun. Nah, kecurigaan ini semakin menjadi-jadi karena pria tersebut ditelepon oleh kepala staf hukum rumah sakit dan dibebaskan seluruh biayanya. Jadi Yongmin beranggapan kalau lagi-lagi pria itu rela berbohong karena uang. Dan untunglah tiba-tiba Pak Tae datang mendatangi Yongmin dan dia mengkonfirmasi yang sebenarnya kalau pria itu berkata jujur bahwa dia tidak ingat apapun. Pak Tae menjelaskan bahwa fenomena ini mirip seperti reinkarnasi. Ketika arwah terlahir kembali menjadi manusia, maka dia tidak ingat apapun yang pernah dialami selama menjadi arwah. Begitupun arwah dari orang-orang koma yang ketika mereka tersadar, maka ingatannya saat menjadi arwah akan lenyap begitu saja. Karena jika orang itu bisa mengingat semuanya, justru tidak baik untuk siklus aturan dunia ini. Ketua Jang yang minum bersama Yongmin menceritakan keluh kesah anak gadis tersayangnya yang menolak seluruh bantuan darinya ketika di Amerika. Sejin ketika itu mengatakan dia tidak mau kemewahan dan harusnya menghukum diri karena sudah menyia-nyiakan orang yang paling dia sayangi. Dan sejak saat pertama Yongmin bertemu Sejin di hadapan Ketua Jang, di sini Ketua Jang sadar kalau pria yang telah membuat anak gadisnya menyesal adalah Yongmin. Dan hal ini menjawab kesalahpahaman Yongmin selama ini. Yongmin selalu berpikir Sejin meninggalkannya karena harta, yang nyatanya bukan karena harta, melainkan murni karena pendidikannya. Dan selain meminta maaf atas nama anaknya, Ketua Jang juga memberitahunya kalau sebenarnya Sejin sangat mencintai Yongmin. Dan tidak hanya tentang Sejin, Ketua Jang juga memohon kepada Yongmin mengenai Minho. Dia tahu bahwa Minho sangat jahat dan itu merupakan kegagalannya yang telah gagal mendidik anak. Ketua Jang meminta Yongmin untuk membantunya menghukum Minho, tapi jangan sampai anaknya tersebut terekspos kejahatannya ke media ataupun orang lain. Jadi cukup mereka saja yang tahu mengenai kejahatan anaknya tersebut. Esok harinya tiba-tiba di media tersebar rumor bahwa Ketua Jang belumlah tersadar. Dan Minho yang mendatangi kamar ayahnya menemukan Sejin juga berada di sana. Dan Sejin mempermalukan semua orang yang terlibat dengan kejahatan Minho dengan memancing mereka untuk datang ke kamar ayahnya tersebut.
Dan di tengah kepanasan tersebut, tiba-tiba pengacara Im datang. Dan pengacara itu memberitahu semua wasiat dari Ketua Jang yang isinya adalah permintaan DNR dari Ketua Jang itu sendiri. Nah, DNR di sini adalah singkatan dari Don't Rescue, yang artinya Ketua Jang menolak untuk menjalani segala macam pengobatan atau pertolongan jika dirinya sekarat. Alias Ketua Jang sudah siap mati sebelum dirinya dioperasi. Dan semua rencana ini didalangi oleh Seung Tak dan Yeongmin atas permohonan dari Ketua Jang sebelumnya. Nah, menurut Ketua Jang, dengan meninggalnya dirinya akan membuat rasa sakit bagi Minho melebihi rasa sakit di dalam penjara. Dan ini adalah hukuman yang pas baginya. Toh Ketua Jang sendiri sebagai orang tua tidak akan tega melihat anaknya dihukum fisik, walaupun anaknya tersebut adalah orang yang jahat. Rumor beredar begitu cepat tentang kebohongan Minho mengenai ayahnya, dan ini menjadi pukulan balik ibu Seung Tak atau Direktur Sung ini untuk menyerang Wakil Direktur Han, sekaligus memperingatinya agar tidak bergerak lebih jauh, karena dia tahu pasti keponakannya tersebut terlibat dalam kejahatannya Minho. Nah, ngeselinnya, si brengsek ini malah mengkambing hitamkan Dr. An. Menurutnya, jika ada kasus yang merugikan pasien, yang paling pas disalahkan adalah dokternya. Jadi dia meminta Dr. An untuk mundur dari rumah sakit tersebut. Jelas hal ini menjadi tamparan bagi Dr. An, dan dia menyesal sudah berada di pihak Wakil Direktur Han. Kemudian di sisi lainnya, tubuh Ketua Jang dibawa untuk dibiarkan meninggal tanpa alat bantu yang menopang kehidupannya. Semua orang pun menangis, tapi di detik-detik terakhir Ketua Jang masih bisa tertawa, ditemani Pak Tes bermain caturgo. Dia seakan sudah siap menerima nasibnya tersebut, dan ketika Ketua Jang menghilang, Pak Tes berterima kasih kepadanya. Lalu berselang beberapa hari kemudian, setelah dikremasi dan abunya disimpan, Seung Tak mendatangi Sejin yang sedang menangis untuk menyampaikan bela sungkawa dari Yeongmin. Esok harinya, Seung Tak akhirnya menuruti permintaan dari Yeongmin. Permintaan itu ialah membantu segala operasi sulit yang ditangani oleh dokter senior. Dan Yeongmin saat ini merasa senang karena bisa berbuat baik di waktu-waktu terakhirnya, walaupun harus mengorbankan tubuh Seung Tak yang harus bekerja ekstra. Dan di balik rasa senang ini ada pihak yang merasa kesal, yakni Minho dan Wakil Direktur Han. Mereka marah sekaligus bingung mengapa Seung Tak bisa tahu kejahatan mereka. Dan dalam percakapan ini, kita juga jadi tahu bahwa yang mengurus harta Ketua Jang dalam surat wasiatnya adalah Sejin. Hal ini pun membuat Minho dengki dan berniat membunuh Sejin. Lalu di sisi lain, Presdirgo yang mendapat informasi bahwa Seung Tak dikabarkan seakan kerasukan dengan kehebatan operasinya membuat Presdirgo datang ke rumah sakit. Dan di sini kita ditunjukkan sebuah fakta bahwa ternyata pria tua itu juga tahu rahasia rumah sakit mengenai para arwah. Rupanya, dia mengetahui Pak Tes dan dulu mereka adalah sahabat karib. Kira-kira ada cerita apa di balik keduanya ya? Lalu Shin berpindah ke Dr. An yang bukannya sadar, malah semakin jahat. Dia yang tak mau dipecat mendatangi Wakil Direktur Han, dan dia memberikan bukti bahwa selama ini arwah Yeongmin membantu Seung Tak di setiap operasinya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Apakah kemampuan berkomunikasi dengan arwah ini adalah faktor keturunan ya? Karena kakek Seung Tak memiliki kemampuan yang sama atau mengalami kejadian yang sama, tapi bedanya sepertinya Direktur Go tidak bisa melihat arwah seperti Seung Tak. Karena diperlihatkan dia memanggil-manggil Pak Tes, yang itu berarti dia tidak bisa melihat Pak Tes. Menarik. Lalu, apakah kakeknya ini yang nantinya akan membela Seung Tak dari kejahatan yang akan dilakukan oleh cucunya yang lain, yakni Wakil Direktur Han? Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit. See you, sahabat Micanpedia.